Siapa yang tak mengenal sosok Al-Mansur, khalifah kedua Bani Abbasiyah yang diakui keberanian dan kecerdasannya sebagai politikus ulung. Negarawan ini telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, khususnya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, menata pemerintahan, menciptakan stabilitas keamanan di dalam negeri, dan menciptakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak prestasinya. Al-Mansur biasa dipanggil Al-Manzur. Ia lahir pada tahun 712 Masehi di Al-Humaimah. Al-Muhaimah adalah kampung halaman keluarga Abbasiyah setelah bermigrasi dari Hejaz pada tahun 687 sampai 688 Hijriah. Khalifah yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Al-Mansur ini merupakan anak dari Muhammad, cicit dari Abbas, dan Salamah Al-Babariyah, wanita dari suku Barbar. أنا أفهم إلى ما ترمي يا إبراهيم، فأنا ابن أمة وأبناء الإمام لا يصلحون للإمامة. Al-Mansur ditunjuk kakaknya, yaitu As-Soffah, sebagai khalifah pada tahun 754 Masehi atau 136 Hijriah. Hal pertama yang dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata secara rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama yang erat. Pada awal pemerintahannya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini benar-benar meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali. Oleh sebab itu, tidak pernah terjadi defisit anggaran besar-besaran. Kas negara selalu penuh, uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Khalifah Al-Mansur juga mengadakan penyebaran dakwah Islam ke daerah Bizantium, yaitu Afrika Utara, dan mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Saat itu, kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mewaspadai tiga kelompok yang menurutnya dapat menjadi batu sandungan Bani Abbasiyah dan dirinya. Kelompok pertama dipimpin oleh Abdullah bin Ali, yaitu paman Abu Ja'far sendiri. Ia menjabat sebagai panglima perang Bani Abbasiyah. Kegagahan dan keberaniannya dikenal luas. Pengikut Abdullah bin Ali sangatlah banyak, serta sangatlah berambisi sebagai khalifah. Kelompok kedua dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Karena keberanian dan jasa-jasanya, ia sangat disegani serta dihormati di kalangan Bani Abbasiyah. Masyarakat banyak yang menjadi pengikutnya. Abu Ja'far Al-Mansur khawatir pengaruh Abu Muslim terlalu besar terhadap pemerintahan Bani Abbasiyah. Kelompok ketiga, kalangan Syiah yang dipimpin oleh pendukung berat keturunan Ali bin Abi Thalib. Masyarakat banyak yang bersimpati karena dalam melakukan gerakan mereka membawa nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil mengantisipasi kelompok-kelompok yang dapat menjadi batu sandungan pemerintahannya, Al-Mansur kembali dapat mencurahkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Ia adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga ia selalu memberikan dorongan dan kesempatan yang luas bagi cendekiawan untuk mengembangkan riset ilmu pengetahuan, menerjemahkan buku-buku Romawi ke dalam bahasa Arab, yang menjadi bahasa internasional pada saat itu, dan dilakukan secara khusus dan profesional. Ilmu falak atau astronomi dan filsafat pun mulai digali dan dikembangkan. Ada kisah menarik tentang Abu Ja'far Al-Mansur dan Abu Hanifah. Ketika selesai membangun Baghdad, Abu Ja'far mengundang para ulama terkemuka. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Saat itulah Abu Hanifah ditawari sebagai hakim tinggi atau qadhi quda. Namun Abu Hanifah menolak keras.
ketika diancam agar bersedia memegang jabatan itu. Abu Hanifah mengucapkan kalimat yang dicatat sejarah. Seandainya Anda mengancam untuk membenamku ke dalam sungai Eufrat atau memegang jabatan itu, sungguh aku akan memilih untuk dibenamkan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur amatlah murka, apalagi ketika ia mendapat laporan bahwa sang imam menaruh simpati kepada gerakan Muhammad bin Abdullah di tanah Hijaz. Abu Hanifah ditangkap dan dipenjara hingga meninggal. Menjelang penghujung tahun